kembali lagi bersama Gerbang Kehidupan 92. Setelah beberapa lama kita terpisah, akhirnya Gerbang Kehidupan kembali dengan kisah-kisah yang selalu memberikan sebuah pelajaran di dalamnya. Baik, kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku Anggi. Aku 2 bersaudari. Adikku bernama Vira. 3 bulan lalu aku menikah dengan pria idamanku. Tapi karena suamiku belum memiliki rumah, akhirnya kami memutuskan untuk tinggal di rumahku untuk sementara waktu. 4 bulan berlalu, aku, adikku, orang tuaku yang sudah pikun, serta suamiku harus rela tinggal di rumah sederhanaku yang hanya memiliki 1 kamar tidur dan 1 kamar tamu, dan dilengkapi kamar kecil di belakangnya berukuran 1 meter persegi. Alhamdulillah kami baik-baik saja dengan keadaanku saat itu. Aku hanya bermodalkan sabar dan mau menerima kekurangan suamiku. Kini hampir 1 tahun usia pernikahanku bisa terlewati dengan penuh kesederhanaan. Tibalah hari di mana aku merasa ada gejala hamil yang saya rasakan. Maka keadaan itu aku ceritakan dengan senang hati pada suamiku tercinta. Senyum bahagia menyambut berita baik itu terukir di wajah suamiku. Seiring waktu berjalan, usia kehamilanku kini semakin dekat dengan lahirnya bayiku. Maka segala upaya kami persiapkan untuk segala biaya persalinan yang sebentar lagi tiba. Singkat cerita, Rabu pagi, aku dibawa suamiku ke rumah persalinan mandiri. Saat itu, yang menemaniku hanya adik perempuanku serta suamiku saja. Tiba malam hari, akhirnya bayi laki-lakiku lahir sempurna. Maka 2 hari kemudian, aku pulang ke rumah kecilku. Perhatikan baik-baik, puncak cerita ini akan segera tiba. Selama sekian lama, aku, adik perempuanku yang berumur 15 tahun, serta suamiku hidup baik-baik saja. Di rumah kecilku, walaupun dengan keadaan dan situasi yang sangat sederhana, pun itu kami tetap baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi di hari ke-7 saat aku sudah dikaruniai bayi? Tiba-tiba malam itu aku berfirasat buruk, hingga aku meminta pada suamiku untuk ditemani tidur di kamar dalam bersama bayiku. Sementara orang tuaku sedang menginap di rumah keluarganya, dan adikku tidur di kamar tamu. Tiba-tiba suamiku kebelet menagih untuk ditemani. Tapi saat itu aku menolak karena itu masih terasa nyeri bekas jahitan. Maka suamiku pun diam tak terkata, menahan nafsunya dan tertidur di dekatku. Tapi tiba-tiba pertengahan malam, hal yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya, kini suamiku keluar dari kamar tidur bersamaku. Dan saat itu pun ia melihat adikku yang sedang terbentang tidur setengah telanjang di kamar tamu. Maka saat itu jua dengan nafsunya yang tertolak olehku,
ia langsung menikmati adikku. Sejujurnya adikku mau berteriak, tapi ia takut didengar aku. Hingga mau tak mau, dengan terpaksanya ia melayani nafsu bejatnya suamiku. Semua itu ku tahu saat menjelang pagi. Aku keluar, tiba-tiba aku melihat di rok adikku tercecer bekas air putih-putih seperti bekas punyanya laki-laki. Hal itu yang membuatku curiga dan berpikir negatif pada adik dan suamiku. Maka pelan-pelan aku menanyai adikku. Yang awalnya ia tak mau jujur karena takut padaku. Namun aku terus berusaha membujuknya agar ia bisa jujur. Hingga adikku, saat itu ia hanya bisa meneteskan air mata dan berkata tersendak-sendak. Hingga pada akhirnya bercerita tentang kejadian dengannya malam itu. Maka sejak itulah aku langsung mengambil sebuah keputusan. Daripada aku harus merusak adikku dan keluargaku, harus menanggung isu buruk, maka aku menceraikan suamiku dengan tegas dan menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya. Sekian kisah hidup yang memilukan yang bisa Gerbang Kehidupan tayangkan pada teman-teman. Semoga kisah ini bisa dijadikan sebuah pelajaran semata. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran, ambil baiknya, buruknya dijadikan pelajaran, agar tidak terulang kembali kepada kehidupan-kehidupan kita yang akan datang. Terima kasih yang telah selama ini setia menonton di Gerbang Kehidupan. Dan kami berharap kisah-kisah yang ada di Gerbang Kehidupan bisa menjadi gambaran nyata dalam kehidupan nyata kita. Kami akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mohon subscribe, share, and comment di video ini. Sampai jumpa. See you next time.